Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini, hari Rabu, kita akan belajar pembelajaran 2 subtema 2 ya. Di pelajaran hari ini ada 3 bahasan ya. Kita akan belajar tentang materi IPA, bahasa Indonesia, dan SBDP ya. Di materi sebelumnya kita mengetahui apa saja penyebab dari penyakit yang mengganggu saluran pernapasan kita. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa penyakit. Ini baru pertama ya. Jadi 5 penyakit, nanti akan dijelaskan lagi beberapa penyakit di pembelajaran selanjutnya. Ibu akan fokus di 5 penyakit ini. Yang pertama adalah asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Di sini kita sambil memberitahu apa saja penyebabnya, apa penyebabnya dari penyakit ini, apa ciri-ciri gejalanya, dan bagaimana cara penyembuhannya. Kita masuk ke asma ya. Asma itu adalah penyakit gangguan pada saluran pernapasan di mana menjadi menyempit. Karena apa? Bisa karena debu, bisa karena alergi makanan atau kelelahan, atau bisa juga karena udara dingin. Nah, di sini penyembuhan ciri-cirinya napas sesak, terus dada sakit, sesak, terus batu, terus napasnya terasa berat ya. Di sini pengobatannya bisa melalui hidung atau diisap, dan juga ada yang dimasukkan ke mulut ya. Biasanya penghangat biasanya. Yang kedua adalah flu. Flu ini adalah penyakit karena virus ya. Menyerangnya di bagian pernapasan. Ciri-cirinya hidung tersumbat, demam, terus daya tahan tubuh berkurang karena tidak mau makan ya. Banyak ya kalau flu itu, setiap orang pernah merasakan sakit flu. Penyembuhannya istirahat yang cukup, dan minum obat, dan makan makanan yang bergizi. Yang ketiga yaitu penyakit bronkitis. Di situ adalah adanya bakteri atau virus yang menyerang saluran bronkus. Di sini di bronkus di situ ciri-cirinya batuknya berdahak, demam, dan sama ya, nafasnya kurang ini ya, tidak nyaman. Di sini sama pengobatannya dengan flu, minum obat sesuai aturan, dan istirahat yang cukup. Nah, yang keempat ini banyak diderita ya oleh Ananda. Banyak nih Ananda anak-anak, yaitu dimana amandel atau tonsilitis, namanya tonsilitis, itu bengkak, membesar, dan ada selaput putih di sekelilingnya. Biasanya ciri-cirinya sulit menelan, terus badan agak demam, terus karena tonsilitis itu bisa saja karena ada virus yang menyerang saluran ini amandel, virus, bakteri dari apa yang kita masukkan ke mulut. Misalnya dari makanan yang terlalu pedas, panas, atau terlalu dingin, atau makanannya kurang bersih. Nah, pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, dan menjaga makanan dan minuman yang bersih ya, harus dijaga. Terakhir adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah penyakit yang diderita di daerah bronkiolus dan alveolus, di mana di sana agak berat ya, batuknya itu berdarah dan berdarah, terus tubuh lelah, terus karena ada bakteri ya. Di sini pengobatannya sama, minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kita sudah belajar 5 penyakit, dari mulai asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nah,
Tadi kita juga sudah sambil belajarnya bahasa Indonesia, di mana kita membuat daftar pertanyaan. Nah, kalian akan juga sama membuat daftar pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya materi terakhir di pembelajaran ini itu SBDP. Di mana sih kita pasti ingin selalu sehat. Nah, karena kita juga pasti ada memiliki hobi-hobi tertentu yang memang membutuhkan daya tahan tubuh yang sehat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, kemarin kita belajar tentang tangga nada, lagu-lagu ya. Kita akan belajar tentang tarian ya. Sebelum kita belajar tarian, kita akan mengenal dulu apa itu perlengkapan dalam tari atau peralatan dalam tari. Fungsinya peralatan dalam tari yaitu untuk menyampaikan ide dari tarian. Makna tarian akan mudah dipahami oleh penonton atau yang melihat tarian kita. Pelengkap busana, jadi misalnya busananya apa, ditambahkan dengan properti jadi semakin bagus ya, semakin indah terlihatnya dan memperindah tarian. Nah, contohnya bisa senjata, selendang, payung, tongkat, topeng, topi, boneka, dan banyak lagi properti yang lainnya. Nanti di modul akan Ibu berikan contoh tarian ya. Kalian bisa menyebutkan apa propertinya, dan juga kalian bisa mencari yang memang tidak Ibu contohkan. Misalnya kalau Ibu contohkan properti tarinya misalnya senjata, nah, mungkin kalian bisa memberi contoh properti tari yang lain dengan gambar ya. Bisa kalian lihat di Google atau di media yang lain, dan kalian bisa memberi contoh tariannya apa. Bisa kalian print atau fotokan misalnya tariannya apa, boleh, satu pun tidak apa-apa ya. Alhamdulillah pembelajaran 2 hari ini selesai. Berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.